Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Xbim, pada kesempatan kali ini kita akan belajar konsep penerapan rasio dengan submateri rasio bagian terhadap bagian dan rasio bagian terhadap keseluruhan serta rasio pada durasi waktu. Diakhiri dengan latihan soal yang kita kerjakan bersama. Jangan lupa persiapkan alat tulis dan juga berdoa ya. Sudah siap? Gaskan! Penerapan rasio, di sini ada permasalahan, toko herbal tani menjual berbagai bibit tanaman obat maupun bibit tanaman hias. Jika diketahui, rasio persediaan tanaman hias terhadap tanaman obat adalah 3:2, dapatkah kalian menentukan rasio tanaman hias terhadap jumlah keseluruhan tanaman yang dijual di toko herbal tani? Jelaskan jawaban kalian. Oke, berarti untuk rasio tanaman hias sendiri itu adalah 3. Kalau untuk jumlah keseluruhan tanaman yang dijual adalah 3 ditambah 2. Berarti menjadi 3:5. Oke, yang bagian pertama, rasio bagian terhadap bagian dan rasio bagian terhadap keseluruhan. Kita eksplorasi dengan permasalahan angka penjualan bibit tanaman. Di sini ada gambar ya, bibit tanaman hias, bibit tanaman obat. Kita perhatikan permasalahannya. Pada bulan Juni, total penjualan bibit tanaman hias dan tanaman obat sebanyak 72 bibit. Rasio angka penjualan tanaman hias dan tanaman obat adalah 4:5. Pemilik toko ingin mengetahui jumlah tanaman yang terjual di toko herbal tani. Ayo bantu pemilik toko dengan menjawab pertanyaan di bawah ini. Yang A, jenis tanaman apa yang lebih banyak terjual? Jelaskan nanti ya. Yang B, berapa rasio jumlah tanaman hias yang terjual dengan seluruh tanaman? Yang C, berapa rasio jumlah tanaman obat yang terjual dengan seluruh tanaman? Yang D, berapa jumlah tanaman hias dan tanaman obat yang terjual? Jadi 72 bibit ini adalah keseluruhannya. Jadi kita ini belum tahu ya yang mana jumlahnya tanaman hias dan berapa juga jumlah tanaman obat. Oke, kita sama-sama kerjakan. Di sini ada tabel rasio untuk tanaman hias dan tanaman obat. Jika rasio tanaman hias adalah 4, tanaman obat adalah 5, maka total tanaman yang terjual adalah 4 ditambah 5 untuk keseluruhan. Berarti 4 tambah 5 adalah 9. Nah, selanjutnya di sini jumlah sebenarnya adalah 72 ya, jumlahnya tanaman hias sama tanaman obat. 9 dikali berapa agar menjadi 72? 9 dikali 8. Sehingga agar kita mengetahui jumlah dari tanaman hias dan tanaman obat adalah kita sama-sama mengalikan dengan angka 8. Jadi 4 dikali 8 itu adalah 32. Tanaman obat 5, berarti 5 kali 8 adalah 40. Sehingga jumlah tanaman hias adalah 32 dan jumlah tanaman obat adalah 40. Rasio jumlah tanaman hias terhadap jumlah tanaman obat merupakan contoh dari rasio bagian terhadap bagian. Rasio bagian terhadap bagian adalah rasio yang menyajikan hubungan perbandingan antara dua kelompok yang berbeda dengan satuan yang sama. Contoh lain dari rasio bagian terhadap bagian adalah rasio banyak siswa perempuan terhadap siswa laki-laki di kelas 6. Rasio banyak gula terhadap garam pada resep membuat makanan. Selain itu, rasio juga dapat dinyatakan dari perbandingan jumlah bagian terhadap jumlah keseluruhan. Hal ini disebut rasio bagian terhadap keseluruhan. Contoh dari rasio bagian terhadap keseluruhan. Yang pertama, rasio tanaman hias terhadap jumlah seluruh tanaman. Yang kedua, rasio tanaman obat terhadap jumlah seluruh tanaman. Yang ketiga, rasio banyak siswa perempuan terhadap jumlah seluruh siswa. Yang keempat, rasio banyak siswa laki-laki terhadap jumlah seluruh siswa. Selanjutnya, rasio pada durasi waktu. Kita eksplorasi tentang tanaman obat.
Ada contoh permasalahan. Hari ini Tigor membantu ayahnya menanam beberapa bibit tanaman obat. Ada 6 jenis bibit tanaman obat yang akan ditanam di kebun belakang rumah. Tigor akan menanam buah merah di sebelah kemangi dan jahe merah di sisi sebelah kanan kebun ya ayah, kata Tigor kepada ayahnya. Jangan nak, kita akan menanam bibit tanaman sesuai dengan masa panennya, sehingga tanaman obat yang masa panennya lebih cepat dapat dipanen bersamaan dengan lahannya, dan lahannya dapat ditanami kembali dengan bibit baru, jawab ayah Tigor. Jadi, masa panen bibit tanaman obat ini berbeda-beda ya? Tigor bertanya lagi. Lalu ayah menjelaskan kepada Tigor mengenai waktu panen beberapa tanaman obat. Di sini disajikan di tabel yaitu masa panen tanaman obat khas daerah. Nama tanaman obat dan masa panennya ya. Kumis kucing 12 minggu, lengkuas 1,5 tahun, jahe merah 3 bulan, kencur 6 bulan, buah merah 3 tahun, kemangi 30 hari. Agar Tigor tidak salah mengelompokkan bibit tanaman berdasarkan masa panennya, temukanlah rasio masa panen antar tanaman obat di atas dengan menjawab pertanyaan di bawah ini. Tanaman obat mana yang memiliki masa panen paling cepat dan paling lama? Berdasarkan tabel, berarti tanaman yang paling cepat masa panennya itu adalah kemangi. Dan paling lama ini adalah buah merah karena 3 tahun ya. Buah merah. Tuliskan rasio masa panen jahe merah terhadap lengkuas. Berarti jahe merah itu 3 bulan ya, karena mintanya dalam 3 bulan. 1,5 tahun ini berarti 12 bulan ditambah 6 bulan, berarti menjadi 18 bulan. Kalau kita sederhanakan berarti menjadi berapa? 1 dibanding 6 ya, 1 banding 6. 1 banding 6 ya untuk rasio yang paling sederhana. Oke, yang C, tuliskan rasio masa panen kencur terhadap lengkuas. Kencur di sini 6 bulan, berarti 6 dibanding 18 ya. Kalau kita sederhanakan maka sama-sama dibagi 6 berarti 1 dibanding 3. Yang D, tuliskan rasio masa panen jahe merah terhadap kumis kucing dalam minggu. Berarti jahe merah ini kan 3 bulan. Kalau 1 bulan ada 4 berarti 3 kali 4 adalah 12 dibanding 12 ya, maka hasilnya adalah sama, atau kalau kita sederhanakan dibagi 12 adalah 1 banding 1, berarti perbandingannya sama. Oke, yang E, berapa kali kencur dan lengkuas dapat dipanen dalam 1 kali masa panen buah merah? Kencur ini kan 6 bulan ya. Kalau 6 bulan dia setiap panen 6 bulan, berarti kalau di waktunya buah merah ini kan 3 tahun. Maka kencur ini bisa panen sebanyak, kita tulis kencur berarti 3 tahun ini 3 dikali 12 36, berarti 6 kali 6 kali ya. Sedangkan kalau lengkuas ini ada 1,5 tahun. 1,5 tahun ini berarti kalau untuk 3 tahun berarti 2 kali. Lengkuas berarti 2 kali masa panennya. Oke, selanjutnya di sini pembahasan untuk menentukan rasio yang terkait dengan satuan waktu, maka satuan waktu yang digunakan pada besaran rasio tersebut harus sama. Jadi kalau di situ memakai bulan, maka harus pakai bulan. Jika pakai minggu, maka harus pakai minggu. Jika pakai tahun, maka kita juga harus pakai tahun. Jadi satuan harus sama. Contoh, satuan waktu hari dibandingkan dengan satuan waktu hari juga, bukan dengan satuan tahun. Kayak di sini ada tabel hubungan satuan waktu, 1 menit 60 detik, 1 jam 60 menit, dan selanjutnya. Oke, kita akan mengerjakan
Latihan soal untuk menanam bibit tanaman obat, ayah membutuhkan waktu hanya 10 menit. Sedangkan Tigor menghabiskan waktu lebih lama yaitu 2/3 jam. Diskusikan dan jawablah pertanyaan berikut ini bersama teman sekelompok kalian. A. Tuliskan rasio waktu dalam menit yang diperlukan ayah dan Tigor untuk menanam bibit tanaman. Jadi dengan tanaman obat yang sama, ayah ini memerlukan waktu 10 menit sedangkan Tigor 2/3 jam. Nah, berarti di sini kita harus ubah 2/3 jam itu berapa menit ya? Berarti kan 1 jam tuh 60 menit. Berarti di sini dikali 60. Sama dengan di sini boleh kita sederhanakan dengan menembak 3 sama 6. Berarti di sini dibagi 3 adalah 1, 6 dibagi 3 adalah 2. Sehingga menjadi 20. 2 kali 20 adalah 40. Berarti 40 menit. Sehingga rasionya adalah 10, ayah sama Tigor adalah 10 menit dibanding 40 menit. Kalau kita sederhanakan, kita sama-sama bagi. 10 adalah ini 1 dibanding 4. Oke, yang B, berapa kali lebih cepat ayah menanam bibit dibandingkan Tigor? Berarti 4 kali lebih cepat. Kita akan mengerjakan latihan soal secara bersama-sama. Soal nomor 1, total pengunjung pasar malam berjumlah 390 orang yang terdiri atas anak-anak dan orang dewasa. Jika untuk 9 anak-anak terdapat 4 orang dewasa, berapa jumlah anak-anak yang datang ke pasar malam pada hari itu? Jawablah dengan menggunakan tabel rasio di bawah ini. Nah, untuk rasio pengunjung anak-anak adalah 9, untuk pengunjung dewasa adalah 4. Sehingga total pengunjung adalah 9 ditambah 4 adalah 13. Kita tulis di sini 13. Nah, untuk total pengunjung pasar malam itu berjumlah 390. Nah, 390 ini adalah total pengunjungnya. Jadi kita tidak tahu pengunjung anak-anak berapa jumlah sebenarnya dan pengunjung dewasa berapa jumlah sebenarnya. Nah, dari sini 13 dikali berapa sih sehingga menjadi 390? Atau boleh juga 390 dibagi 13 ini berapa sih? Nah, berarti 13 dikali 30 sehingga menjadi 390. Sehingga di sini 9 dikali 30 berarti jumlah sebenarnya adalah 270. Nah, untuk pengunjung dewasa ini juga sama caranya yaitu 4 dikali 30 juga. Karena rasionya sama ya. Untuk perbandingan ininya pengkalinya. Oke, jumlah sebenarnya pengunjung dewasa kan 4. Rasionya ya 4. Berarti 4 kali 30 adalah 120. Sehingga jumlah sebenarnya pengunjung anak-anak adalah 270 dan jumlah sebenarnya pengunjung dewasa adalah 120. Jadi jumlah pengunjung anak-anak yang datang ke pasar malam pada hari itu adalah 270 orang. Oke, untuk soal nomor 2, Banyu dapat menempuh jarak sepanjang 1 km dalam waktu 30 menit. Jawablah pertanyaan berikut. Berapakah jarak yang ditempuh Banyu dalam waktu 1 jam? Berarti kalau untuk 30 menit adalah 1 km, berarti untuk 1 jam berarti 2 kalinya ya. Karena 1 jam adalah 60 menit. Berarti menempuh jarak 2 km. Dikali 2 satunya ini, 1 kilometernya. Oke, selanjutnya yang B, dengan kecepatan yang sama, berapa waktu yang diperlukan Banyu jika menempuh jarak sejauh 9 km? Nah, jika di sini 1 km adalah 30 menit, maka 9 km adalah, kita kalikan 9 kali 30 ini berarti memerlukan waktu berapa jam gitu ya, atau berapa menit boleh juga. Berarti di sini berapa? Kalau untuk 9 km berarti dalam waktu 209 dikali 3 berarti 270
menit. Atau kalau 1 kan 32 berarti 1 jam. Berarti kalau 8, 4 jam. Berarti 4 jam lebih 30 menit atau 4,5 jam ya, 4,5 jam. Oke, kalau 270 ini dibagi sama 60, berarti kan 6 kali ini 240, sisanya 30, benar ya. Berarti 270 menit atau 4,5 jam dalam jarak tempuh 9 km. Oke, yang C, jika Banyu berjalan selama 3,5 jam, berapa jarak yang ia tempuh? Berarti 3,5 jam itu setiap 1 km adalah 30 menit. Berarti jarak yang ditempuh adalah 7 km. Selanjutnya untuk soal nomor 3, lengkapi tabel rasio untuk mengonversi satuan waktu dari jam ke minggu atau minggu ke jam. Nah, soal nomor 1, kalau 1 minggu berarti berapa jam ya? Kalau 1 jam itu kalau 1 hari itu ada 24 jam ya. 1 hari ada 24 jam. Maka kalau untuk 7 hari, kan 1 minggu itu berarti 7 hari ya. Berarti berapa jam? Berarti 24 dikali 7. 4 kali 7 berapa? 28. Kita tulis 8, simpan 2. 2 kali 7, 14. 14 tambah 2 adalah 16. Berarti 168 jam. Oke, berarti di sini jawabannya adalah 168 jam. Nah, jika di sini waktunya 3 minggu, maka ada 504 jam. Ya. Oke, selanjutnya kalau 840 ini berapa minggu ya? Nah, jika 1 minggu adalah 168 jam, berarti 840 ini berapa minggu ya? Boleh kita kerjakan, kita uji coba ya. Jadi kan ini perkalian aja nih. Berarti kalau 168 ini menghasilkan angka belakangnya 0, itu kan berarti dikali 5 ya. Kita tes dulu dikali 5. 8 kali 5 40, ditulis 0, simpan 4. 6 kali 5 adalah 30. 30 ditambah 4 adalah 34. Kita tulis 4, simpan 3. 1 kali 5 adalah 5. 5 ditambah 3 adalah 8. Berarti 840. Berarti 168 ini dikali 5, maka menghasilkan 840. Sehingga minggunya ada 5 minggu. Sekian dulu belajar submateri, rasio bagian terhadap bagian, dan rasio bagian terhadap keseluruhan, serta rasio pada durasi waktu, diakhiri dengan latihan soalnya. Semoga kalian paham. Silahkan diulang-ulang terus menonton videonya agar lebih paham. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.